Halo, selamat datang di channel Gado-Gado Mavela. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, amin. Kalau yang lagi sakit, jangan lupa berobat, saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Mana cuaca hari ini di tempat kalian? Semoga cuacanya bagus ya, cerah gitu. Tempat saya kebetulan hari ini cerah gitu. Kalau kemarin sih berapa hari mendung, hujan, nggak jelas gitu, hujan panas, repot itu kalau buat ibu-ibu ya kan. Mau jemur baju nggak bisa gitu loh ya kan. Baru jemur 5 menit, tiba-tiba cuacanya langsung gelap gulita. Diangkat lagi, udah capek-capek diangkat, cerah lagi. Aduh, pokoknya udah pusing tuh. Saya pernah loh sehari sampai 3-4 kali kayak gitu, udah angkat jemur, aduh pusing. Akhirnya ya udahlah, gak usah dijemur lagi, bikin capek aja. Aduh, hari ini kita mau bicara tentang apa ya? Oh ya kan, biasanya nih pasti kan, terutama orang-orang yang tinggalnya di komplek perumahan gitu kan, pasti biasa tuh kadang-kadang tuh kan tetangga ada aja yang heboh-heboh apa gitu, masalah apa. Biasanya ya mungkin antar tetangga gitu, ada mana ya, salah paham atau apa gitu ya. Pasti pernah kan ngalaminnya ya kan, atau nggak ngalamin sendiri mungkin pernah lihat kali ya kan, si ibu ini dengan ibu itu ribut ya. Kadang-kadang cuma masalah sepele, masalah apa, masalah sampah kah, masalah anak kah, atau apa gitu ya kan. Nah itu sudah, ini kebetulan kemarin di tempat teman saya itu si Bude Mei kemarin itu heboh itu nggak tahu apa gitu loh permasalahannya gitu ya. Cuma masalah gara-gara salah ngomong aja atau salah dengar gitu loh. Terus tahu-tahu tetangga pada heboh semua, ribut semua ya kan. Nah terus si Budi Mei itu yang katanya nggak tahu apa-apa, dia tuh duduk-duduk lagi santai di depan rumah gitu sama suaminya sama tetangga yang lain, tahu-tahu dipanggil gitu loh untuk itu apa, untuk ditanyain atau apa gitu ya kan. Nah terus kebetulan waktu itu ada suaminya gitu loh, jadi suaminya tuh langsung, ya namanya suaminya tak acungin jempol nih buat Pak Deyono nih, memang top, Marco top. Dia langsung bela istrinya gitu loh. Jadi pas Bu Deme lagi diinterogasi sama si Ibu A gitu ceritanya kan, Pak Deyononya langsung nyamperin, langsung bilang, ini masalahnya apa? Kalau istriku ada salah bicara, aku minta maaf, bilangnya. Tapi semua itu ada aturannya, tidak perlu teriak-teriak juga, kata Pak Deyono kan, belain istrinya si Deme gitu ya kan, di depan para tetangganya. Langsung semua tetangganya pada diem gitu ya kan, maklum ibu-ibu ya kan, semuanya begitu ada bapak-bapak datang ya udah ya biasalah, ibu-ibu tahu sendiri kan, ngomong A B C D gitu. Aduh, si itu nada-nadanya, suaranya tuh pasti meninggi, tahu-tahu rame gitu ya kan. Terus saya tanya sama Bude Mei, itu apa, memang apa sih masalahnya Bude? Nggak tahu juga, katanya Bude Mei, dia juga nggak tahu. Jadi ceritanya dia bilang itu ada kesalahpahaman antara si Mbak A dengan si Mbak B gitu loh, nggak tahu kemana, nggak tahu gimana gitu. Terus ya biasalah namanya ibu-ibu ya kan, tahu-tahu ada Mbak C atau siapa gitu yang nyam apa ibaratnya ngasih tahu omongan gini loh. Terus akhirnya Mbak A dan Mbak B itu jadi ribut-ribut gitu loh, dan nggak tahu kenapa si Bu Deme jadi kebawa-bawa gitu loh, karena kebetulan pas waktu kejadian itu si siapa, Bu Deme itu ada di dekat situ, ada tapi
nggak tapi merhatiin gitu loh, cuma ada gitu loh, nggak ya namanya orang lagi ribut-ribut kan pasti kan butuh apa ya, saksi misalnya kan, ini sih ini dengar gitu loh, pasti kan ya udah bener nggak gini ceritanya gini 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 gitu ya kan. Makanya waktu itu kan si Bu Demenya disuruh jadi ditanyain gitu loh, terus katanya Bu Deme dia nggak tahu permasalahannya itu sebenarnya apa gitu loh. Lagian dia juga males juga, seandainya tahu katanya si Bu Deme kan, dia juga males gitu loh, males ikut campur karena kan dia udah tahu bahwa si Mbak An dan Mbak B itu karakternya gimana gitu loh ya kan. Nanti kalau belain si Mbak A, nanti Mbak B nya ngomel, belain si Mbak B, Mbak A nya yang ngomel. Lebih baik netral, lebih enak tuh ngomong nggak tahu aja gitu yang jelas. Walaupun sebenarnya duduk permasalahannya tuh ya cuma salah-salah kata aja gitu loh ibaratnya kan. Cuma ya namanya orang-orang lagi ribut, lagi emosi tingkat tinggi kan, percuma kita mau bilang A B C D itu kan nggak akan digubris ya kan. Yang ada malah kita dimusuhin gitu loh, malah diomelin gitu loh, sama seperti Mbak Mei itu. Jadi dia nggak mau gitu loh. Dan yang sebenarnya yang bikin kenapa saya ceritain di sini tuh bukan karena masalah ribut-ributnya, enggak. Saya tuh cuma kagum itu loh yang tentang Pak Deyono yang langsung maju ke depan membela istrinya gitu loh ya kan. Jarang-jarang loh, kadang ada suami-suami itu begitu dia lihat istrinya ribut-ribut dengan para tetangga, ya udah dia diam aja, paling dia bilang apa, ibu-ibu kan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal biasa ibu-ibu tuh kan ya butuh pembela lah ya kan, sekurang-kurangnya ya seperti Pak Deyono maju ke depan nanya dulu masalahnya apa gitu ya kan. Kalau memang istrinya salah ya udah diomelin, tapi kalau enggak ya udah selesaikannya itu sudah. Makanya Pak Deyono, makanya tak bilang sama Bu Deme, tak acungin jempol papat itu Pak Deyono tuh, aduh pokoknya the best, top markotop deh Pak Deyono ya. Makanya aduh kalau punya suami kayak Pak Deyono tuh bayangin, pasti itu tetangga-tetangga tuh yang kemarin heboh-heboh ribut-ribut itu pasti para ibu-ibu tuh dalam hati pasti bilang, aduh Pak Deyono so sweet. Aduh saya aja sampai aduh gimana ya gitu. Soalnya terus terang saya sendiri juga pernah ribut-ribut sama tetangga gitu loh ya kan, nggak ada yang belain ya kan. Coba kalau ada yang belain kayak Pak Deyono, aduh rasanya hati ini meleleh, ser. Aduh pokoknya ya itulah lucu makanya itu. Nah ini sebenarnya juga buat pelajaran sih ya. Pelajaran itu bukan maksudnya pembelaannya Pak Deyono, bukan maksudnya ya ini sudah masalah di yang gara-gara salah bicara itu ya kan, yang buat tetangga jadi pada ribut ya kan. Jadi ini sebenarnya ya buat kita juga semuanya kan, maklum lah namanya juga kita manusia kan. Kadang kita suka bicara A B C D ya asal jeplak kan, kalau asal nyeplos ya namanya mulut ya kan, asal nyaut-nyaut nggak tahu, kadang ada yang tersinggung atau kadang kata-kata kita itu nggak tahu kita ngomongnya apa, ada yang nyampain ke mana jadi apa juga gitu kan. Nah itu sudah akibatnya kan ya itu sudah jadi memancing keributan perang dunia ketiga ya kan, susah gitu. Yang paling repot sudah kalau ada CCTV atau ada saksi enak bisa meluruskan. Tapi kadang biarpun ada CCTV juga susah ya kan. Kalau soal omongan kan CCTV nggak bisa merekam omongan apa kan, nggak kedengeran kadang-kadang ya kan kalau jarak jauh. Nah terus saksi juga ya, kalau dapat saksi yang jujur, yang mau netral ngomongin sejelas-jelasnya gini-gini gitu-gitu. Tapi kan ada juga kadang saksi yang malah memutarbalikkan fakta kan. Nah itu yang repot ya kan. Makanya paling enak ini buat kita yang tinggal di lingkungan padat penduduk gitu ya kan, apalagi kalau rumahnya dempet-dempet gimana tuh ya itu sudah toleransi kita harus tinggi. Terus gak usah ikut campur hal-hal gak penting ya kan. Ya kalau ada sesuatu yang masih bisa kita ibaratnya kita toleranin ya udah deh, gak usah dibikin ribut ya kan. Hari gini loh gak usah bikin masalah yang gak penting gitu ya kan. Perasaan masih banyak deh masalah-masalah yang perlu kita pikirin. Soalnya saya sering lihat itu di TV ya kan,
tetangga ribut, masalahnya sepele, kadang cuma apa yang itu yang baru-baru nih pernah saya lihat di TV tuh yang heboh, cuma masalah gara-gara apa, tali jemuran. Nah itu sudah gara-gara tali jemuran, akibatnya apa, suami tetangganya jadi meninggal ya kan. Nah itu jadi yang aduh, padahal tali jemuran loh, ibaratnya kita mau jemur baju udah tinggal pasang talinya, ya udah selesai, nggak perlu nebeng-nebeng tetangga. Ataupun seandainya memang kita nggak ada tempat buat jemur baju, ya udahlah kita ngomong baik-baik sama tetangga kita ya kan, boleh nggak bu, pak, pinjam ya jemurannya sebentar kalau nggak dipakai. Nah kalau buat kita yang punya jemuran, ya kalau pas kita nggak pakai kan kita bisa ngomong, ya udah silakan, atau saya mau pakai dulu ya, atau nanti jemurnya cuma di bagian sebelah sini ya, sebelah sini saya mau pakai, gitu kan enak kan, di sesuatu dibicarakan. Kan kita kan tinggal di negara Indonesia yang katanya Bhinneka Tunggal Ika ya kan, berbeda-beda tetapi satu juga. Jadi ya sesuatu tuh mesti dimusyawarahkan ya kan, daripada ribut-ribut nggak penting gitu ya kan. Makanya tuh kadang-kadang saya aduh rasanya gimana gitu loh ya kan. Makanya saya juga itu ngajarin ke anak-anak saya ya kan, nggak usah ribut-ribut hal-hal yang nggak penting ya kan, buat apa gitu loh, ujung-ujungnya akan merugikan kita sendiri ya kan. Makanya itu lebih baik kalau bisa diomongin baik-baik, ya udah diomongin baik-baik. Kalau kebetulan orang lawan bicara kita nggak bisa diajak bicara baik-baik, malah cuma maunya ngajak ribut, ya udah dibiarin aja, nggak usah kita ngalah aja ya kan. Ibaratnya kita menang juga nggak dapat piala, kalah juga nggak akan dapat piala juga, atau nggak akan dapat hujatan, udah diem aja ya kan. Yang penting kita dan Tuhan saja yang tahu apa yang benar. Misalnya nih kita disalahkan atau apa, diem aja, kecuali hal itu sangat-sangat penting banget atau ibaratnya menyangkut apa gitu ya, perlulah kita bela, kita apain gitu. Tapi kalau untuk hal-hal sepele lebih baik nggak usah dipanjang-panjangin ya kan, kalau memang itu apa. Nah terus di sini kalau buat itu apa, teman-teman yang mungkin lagi ada masalah, mungkin ya siapa tahu kan kadang kan kita bermasalah dengan tetangga sekitar kita ya kan, malah jadi musuhan, jadi apa gitu ya kan. Ya lebih baik kalau bisa sih diselesaikan dengan baik, soalnya biar bagaimanapun kita juga bertetangga ya kan, keluarga paling dekat itu tetangga ya kan. Kalau ada apa-apa kita butuh bantuannya ke siapa, ke tetangga juga ya kan. Nah itu makanya lebih baik jangan ada permusuhan. Kalau anak kita yang musuhan, ya udah kita beresin, kita selesaikan ya kan. Malah kadang-kadang lucu ya kan, yang ribut anaknya, yang musuhan emak-emaknya ya kan. Anaknya udah baik kan, emaknya belum. itu sering terjadi. Itu bukan cuma di lingkungan tetangga aja, lingkungan RT, tapi juga di lingkungan sekolah itu sering terjadi tuh. Anak ibu A ribut dengan anak ibu B, terus ujung-ujungnya ibu A dan ibu B juga saling musuh-musuhan ya kan. Anaknya di sekolah sudah temanan ya kan. Nah itu sudah, makanya repot lah urusan. Ya itulah, kadang-kadang yang paling repot itu kadang mak-mak itu gimana ya, agak susah dikasih tahu. Kalau anak-anaknya masih mending. Ayo di sini siapa yang emak-emak susah dikasih tahu. Ya kan, makanya itu kadang-kadang ya itulah, biasalah, katanya emak-emak selalu merasa benar ya kan. Apa-apa namanya juga emak-emak ya kan. Yang penting nggak melakukan kesalahan yang fatal aja ya kan. Ya itulah, namanya juga kita hidup di dunia ini ya kan, saling bertetangga, saling toleransi dengan warga di sekitar, dengan orang-orang di sekitar kita ya kan. Itu makanya ya itulah. Nah ini apa, kalau buat para mbak-mbak, emak-emak yang kebetulan punya suami seperti Pak Deyono yang membela istrinya dengan semangat 45 ya kan. Wis, itu suami-suami seperti itu perlu dijaga itu ya kan, perlu disayang-sayang. Soalnya susah nyari suami-suami kayak gitu ya kan. Ini apa, oke deh, saya rasa cerita saya cukup sekian dulu ya, dan maaf kalau memang ada salah-salah kata atau apa ya kan. Semoga cerita saya ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Oke,
Terus saya doain semoga kalian sehat-sehat selalu, dan kalau bagi yang punya masalah semoga masalahnya cepat terselesaikan, amin. Jangan lupa ya subscribe, like, dan share biar banyak yang nonton video saya dan banyak yang like, oke? Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, dan buat yang belum please bantuin dong ya, bantuin mama ini ya kan, biar channelnya bisa terkenal, bisa viral ya kan, biar banyak duit jadi bisa buat ongkosin anak saya sekolah ya kan. Pokoknya buat bantuannya semua saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan berkati selalu, amin. Bye bye.